Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari pertidaksamaan irasional. Nah, pertidaksamaan irasional ini ada di Matematika Wajib kelas 10. Nah, kita sebelum membahas pertidaksamaan irasional, kita harus tahu dulu pengertian dari pertidaksamaan irasional tersebut. Pertidaksamaan irasional merupakan suatu bentuk pertidaksamaan yang memuat variabel di dalam tanda akarnya. Nah, bentuk umum pertidaksamaan irasional ini ada 4. Yang pertama adalah akar dari fx kurang dari a. Nah, kalau di sini kurang dari ini menggunakan salah satu tanda ketidaksamaan, boleh kurang dari, lebih dari, ataupun lebih dari atau sama dengan. Nah, dari keempat tanda pertidaksamaan boleh menggunakan salah satunya. Nah, yang kedua bentuk umumnya adalah akar dari fx kurang dari akar dari gx. Yang ketiga, akar dari fx kurang dari gx. Yang keempat, akar dari fx plus gx. Yang keempat, akar dari fx plus akar dari gx kurang dari a. Nah, kalau tandanya, tanda ketidaksamaannya boleh menggunakan salah satunya, sesuai dengan apa yang diminta nanti. Nah, berikutnya langkah-langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan irasional ini ada 3. Yang pertama, kita mengkuadratkan kedua ruas pertidaksamaan supaya bentuk akarnya menjadi hilang. Yang kedua, kita menentukan syaratnya bagi fungsi yang berada tepat di bawah tanda akar. Nah, ini fungsinya ini harus lebih dari atau sama dengan 0 nih. Kemudian untuk yang ketiga atau yang terakhir kita menentukan irisan antara penyelesaian utama dengan syarat-syarat sehingga dapat diperoleh penyelesaian dari pertidaksamaan irasional tersebut. Ini untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Nah, jenis-jenis pertidaksamaan irasional. Nah, jenis-jenis itu sama dengan tadi bentuk-bentuk pertidaksamaan irasional itu kan ada 4. Nah, di sini kita akan membahas 2 dulu supaya tidak terlalu banyak. Pada video ini kita membahas 2 bentuk pertidaksamaan irasional. Berdasarkan langkah-langkah yang tadi disebutkan, maka yang pertama itu kita akan membahas bentuk akar dari fx kurang dari a dengan a-nya lebih dari 0. Nah, apabila ada bentuknya seperti ini, maka kita harus memenuhi syarat yang utama ini untuk menyelesaikannya, yaitu fx lebih dari atau sama dengan 0. Yang kedua, fx kurang dari a pangkat 2. Nah, kalau tanda pertidaksamaan ini tergantung pada tanda pertidaksamaan yang diberikan. Kalau di sini kurang dari, maka syarat yang kedua harus kurang dari. Kalau di sini lebih dari, maka syarat yang kedua di sini pun harus lebih dari. Nah, kalau syarat yang pertama ini tidak bisa diganggu-gugat ya. Dia itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Ini syarat yang utama. Kemudian contoh soalnya dari sini. Contoh soalnya tentukanlah himpunan penyelesaian atas pertidaksamaan ini. Contoh soalnya adalah akar dari 3x dikurang 9 kurang dari 6. Nah, penyelesaiannya yaitu kita cari dulu fx-nya sama dengan ini kan 3x min 9. Kemudian a-nya ini sama dengan 6. Maka kalau ada bentuk seperti ini, kita tuh harus memenuhi 2 syarat yang utama. Yang pertama yaitu fx lebih dari sama dengan 0. Nah, ini fx-nya adalah 3x dikurang 9 lebih dari 0. Lebih dari atau sama dengan 0 berarti 3x lebih dari atau sama dengan, ini negatif pindah jadi positif. Jadi 9. Kemudian x-nya lebih dari sama dengan 9 dibagi 3. Maka 9 bagi 3 itu kan sama dengan 3. Berarti x lebih dari sama dengan 3. Kemudian kita ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua, fx kurang dari a pangkat 2. Nah, ini kurang dari karena di sininya kurang dari ya. Kalau di sininya lebih dari, maka di sini pun harus lebih dari. Fx-nya itu adalah 3x dikurang 9, kurang dari a-nya itu adalah 6. Berarti 6 pangkat 2, 3x dikurang 9, kurang dari 6 pangkat 2 itu sama dengan 36. 3x kurang dari 36, ini pindah ruas, negatif pindah ruas jadi positif, positif 9. Berarti 3x kurang dari 36 plus 9 berarti 45.
Nah, berarti nilai akhirnya X kurang dari ini 45 dibagi 3, berarti 15 kan? Berarti X-nya kurang dari 15. Kemudian kita akan menentukan himpunan penyelesaiannya. Pertama kita buat dulu garis bilangannya. Garis bilangannya kita lihat, ini ada bulatannya dari sini nih. X-nya kan lebih besar atau sama dengan 3. Nah, berarti karena lebih besar atau sama dengan, ini bulatannya penuh, hitam. Bulatannya penuh, nah ini 3, kemudian di sini kurang dari berarti bulatannya kosong. Nah, di sini 15. Nah, kita lihat di sini X lebih besar atau sama dengan 3. Kalau dia lebih besar atau sama dengan 3, berarti panahnya ke sebelah kanan. Nah, ini dari angka 3 dia ke sana terus ke sebelah kanan. Kemudian berikutnya X-nya kurang dari 15. Berarti kalau kurang dari 15, panahnya ke sebelah kiri, ke sini, kurang dari 15. Dari angka 15, nah ke sana. Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita lihat adalah irisannya. Kita menentukan himpunan penyelesaiannya, irisannya dari irisannya ataupun dari yang dilalui oleh tanda panah paling banyak. Nah, ini kan cuma 1, ini 2, ini 1. Berarti ini yang dilalui paling banyak. Berarti di sini himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya ini kan ada angka 3, ini ada 15. Nah, untuk menentukan berarti kita tulis di sini 3, di sini 15. Kemudian 3 ini kurang dari atau sama dengan X. Nah, dari mana ini tanda kurang dari atau sama dengan X? Lihat dari sini. 3 kurang dari atau sama dengan X. Di sini. Kemudian 15 ini di sini berarti X-nya ini kurang dari 15. Karena di sini bulatannya kosong berarti kurang dari 15. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar atau sama dengan 3, X kurang dari 15. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian atau pertidaksamaan di bawah ini. Nah, contohnya yaitu akar dari 2X plus 3 lebih besar atau sama dengan 3. Penyelesaiannya berarti syaratnya adalah fx lebih besar sama dengan 0. Ini fx-nya adalah 2x plus 3 lebih dari atau sama dengan 0. Maka 2x lebih dari atau sama dengan ini positif pindah jadi negatif. Jadi negatif 3. 2x lebih dari atau sama dengan negatif 3. Nah, ini x-nya berarti lebih dari atau sama dengan negatif 3 dibagi 2. Nah, kemudian syarat yang kedua, fx lebih dari atau sama dengan a pangkat 2. Dari mana ini lebih dari atau sama dengan? Kan tidak bisa diganggu-gugat, harus tetap lebih dari sama dengan 0. Nah, kemudian fx-nya itu adalah 2x plus 3 lebih dari atau sama dengan a-nya itu adalah 3 pangkat 2. Berarti di sini 2x plus 3, 3 pangkat 2 itu sama dengan 9. 2x lebih dari atau sama dengan 9, ini pindah ruas jadi min 3. 2x lebih dari sama dengan ini 6, 9 dikurang 3 itu sama dengan 6, berarti x-nya lebih dari atau sama dengan 6 dibagi 2. Ini 6 dibagi 2 itu sama dengan 3, berarti x sama dengan lebih besar atau sama dengan 3. Nah, sudah dapat nih. Ini sudah dapat nilai f-nya, maka kita buat lagi garis bilangannya. Garis bilangannya dua-duanya menggunakan bulatan penuh. Nah, ini kan lebih kecil nih. Min 3/2 ini lebih kecil dari 3. Nah, di sini berarti min 3/2 sebelah kiri, sebelah kanannya itu adalah 3. Nah, dilihat lebih dari. Maka kalau lebih dari, panahnya ke kanan. Dari angka min 3/2, nah ini 3. Ini juga tandanya lebih dari, maka dari angka 3 pun ke kanan. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah yang dilalui paling banyak oleh tanda panah atau yang merupakan irisannya. Nah, di sini yang dilalui paling banyak, berarti di sini adalah himpunan penyelesaiannya. Nah, himpunan penyelesaiannya berarti ini kan, berarti F-nya lebih dari atau sama dengan 3. Dari mana lebih dari atau sama dengan 3? Ini tanda lebih dari sini. Dari bulatan
hitam, ini lebih dari atau sama dengan, karena lebih dari itu kan di sini ada 4, 5, berarti dia lebih dari 3, ini tandanya lebih dari atau sama dengan 3. Nah, untuk bentuk yang kedua yaitu akar dari fx kurang dari akar dari gx. Nah, kalau menemukan bentuk seperti ini, maka ada syarat yang harus dipenuhinya itu adalah 3, yaitu yang pertama fx lebih besar atau sama dengan 0, yang kedua gx lebih besar atau sama dengan 0, yang ketiga fx kurang dari gx. Nah, kalau ini tanda ketidaksamaannya harus disesuaikan dengan soalnya ya. Kalau soalnya lebih dari, maka di sini pun harus lebih dari. Nah, kita langsung saja ke contohnya. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan berikut. Akar dari 3x plus 2 lebih dari akar dari 4 dikurang x. Nah, kita lihat, berarti di sini fx-nya adalah 3 plus 2, kemudian di sini lihat gx, berarti gx-nya adalah 4 dikurang x. Tanda ketidaksamaan di sini kurang dari, sementara di soalnya adalah lebih dari. Maka nanti untuk yang syarat yang ketiga ini tandanya harus lebih dari. Nah, ini contoh soalnya tadi. Nah, fx-nya adalah 3x plus 2, kemudian dx-nya 4 dikurang x dari sini. Kemudian bentuk ini harus dipenuhi, ini ada 3 ya. Yang pertama, kita bahas yang pertama dulu, fx lebih dari atau sama dengan 0. Fx-nya itu adalah 3x plus 2, berarti 3x plus 2 lebih dari atau sama dengan 0. 3x lebih dari atau sama dengan, ini positif pindah jadi negatif. Kemudian x lebih dari atau sama dengan, ini min 2/3. Berikutnya untuk yang kedua, gx lebih dari atau sama dengan 0, ini syaratnya. Nah, gx-nya itu adalah 4 dikurang x lebih dari atau sama dengan 0. Nah, kemudian ini min x, ini kan di sini min x lebih dari atau sama dengan, ini dipindah ruas negatif, positif pindah jadi negatif. Nah, karena di sininya negatif, kemudian di sini negatif, kalau ininya negatif, berarti kalau negatif dibagi negatif, tanda ketidaksamaan itu berubah. Tanda ketidaksamaan berubah, kalau dia lebih dari berubah menjadi kurang dari. Kalau dia lebih dari atau sama dengan, berarti berubah jadi lebih dari atau sama dengan. Nah, x kurang dari atau sama dengan 4, dari mana? Ini kan berubah ya, tanda ketidaksamaan berubah karena ini kita bagi juga dengan negatif supaya hasilnya positif. Kemudian syarat yang ketiga, fx lebih besar dari gx. Karena di sini tandanya lebih besar, maka di sini lebih besar. Kalau di soalnya tandanya kurang dari, maka di sini pun kurang dari. Fx-nya itu adalah 3x plus 2, sementara gx-nya adalah 4 dikurang x. Kemudian yang sama, yang variabelnya sama, kita satukan yang salah jenis ya. Berarti 3x plus, ini negatif, pindah jadi positif, plus x lebih dari, ini 4, ini positif, pindah jadi negatif. Nah, 3x plus x sama dengan 4x, 4 dikurang 2 sama dengan 2, berarti x lebih besar dari, ini 2 dibagi 4. Nah, ini bisa diperkecil nih, kita bagi 2, maka x-nya itu sama dengan 1/2. Berarti x lebih besar dari 1/2. Nah, sudah ada nih, ada 3 ya, x-nya 1, 2, 3. Nah, kita buat dulu garis bilangannya. Pertama kita lihat, di sini kan paling kecil ini adalah min 2/3, kemudian 1/2 dan 4. Berarti di sini kita mulai dari min 2/3. Kita lihat di sini tandanya lebih dari atau sama dengan, berarti bulatannya adalah bulatan penuh. Di sini min 2/3. Setelah min 2/3, kemudian 1/2. Nah, dilihat tandanya lebih dari, berarti bulatannya adalah kosong. Di sini 1/2. Nah, kemudian berikutnya ini 4. Kurang dari atau sama dengan, berarti bulatannya penuh. Nah, kita ke sini dulu ya. Ini min 2/3, berarti x lebih dari min 2/3. Kalau lebih dari berarti ke kanan. Nah, ke kanan nih.
dari min 2/3 ke kanan, berarti ke angka 0, ke angka 1, angka 2, dan seterusnya. Kemudian berikutnya X kurang dari atau sama dengan 4. Kalau dia kurang dari, berarti angkanya ini enggak, panahnya itu ke kiri arahnya dari angka 4. Nah, dari 4 kalau kurang dari 4 berarti 3, 2, 1, 0, dan seterusnya. Kemudian berikutnya yang ini, X-nya lebih besar dari 1/2. Berarti kalau lebih besar dari sini, arahnya ke kanan. Nah, himpunan penyelesaian adalah yang paling banyak dilalui oleh tanda panah atau yang merupakan irisannya. Nah, yang paling banyak dilalui ini kan cuma 1, daerahnya ini 2, ini 3, ini 2. Nah, berarti di sini kan paling banyak nih yang 3 dilalui oleh titik tanda panah. Nah, berarti di sini himpunan penyelesaiannya. Untuk menulis himpunan penyelesaian, nah dilihat di sini ini ada 1/2, ini ada 4, berarti tulis 1/2 dan 4. Nah, himpunan penyelesaiannya ini 1/2 ditulis, kemudian ini 4-nya ditulis. Kemudian nilai tandanya adalah bulatannya adalah bulatan kosong, maka ini kurang dari, ini kan 1/2 lebih besar dari X, berarti 1/2 lebih besar dari X. Nah, kalau dibaca dari sini, X lebih besar dari 1/2, kemudian X kurang dari atau sama dengan 4. Ini kurang dari, X kurang dari sama dengan 4, X lebih besar dari 1/2. Alhamdulillah, sampai di sini penjelasan dari ketidaksamaan irasional. Apabila ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan tersebut, silakan di kolom komentar berikut.